Mana? Mana? Ano ka? A few moments later. Salam, perkenalkan nama saya Emmanuel Kilonopaya. Di sini saya akan membahas bagaimana membentuk pola pikir kita sehingga dapat menghasilkan tindakan yang benar. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, memiliki standar hidup seperti Yesus. Poin yang kedua, memiliki waktu membaca Alkitab dan berdoa. Poin yang ketiga, terlibat dan komunitas yang mengubah hidup kita untuk menjadi seperti Yesus. Poin yang keempat, memiliki mentor yang berstandar hidup Yesus. Yang kelima, rela mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai keinginan Tuhan. Di sini saya akan bahas poin yang pertama. Poin yang pertama, memiliki standar hidup seperti Yesus berarti meneladani kehidupannya melalui kasih, pelayanan, kerendahan hati, dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Hal ini melibatkan menyangkal diri, hidup sesuai firman Tuhan, dan menunjukkan kasih kepada sesama, serta memohon bantuan Roh Kudus untuk memampukan hidup yang kudus dan mematikan keinginan duniawi. Ini adalah tujuan pemuridan yang berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui tindakan nyata. Prinsip utama untuk hidup seperti Yesus. Poin yang pertama, kasih dan pelayanan. Melayani sesama, terutama yang membutuhkan, sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ini juga berarti memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Poin yang kedua, kerendahan hati. Mencontoh kerendahan hati Yesus, termasuk hidup sederhana, tidak mementingkan diri sendiri, dan bersedia direndahkan. Poin yang ketiga, ketaatan. Menjalani hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah, termasuk mengikuti ajarannya dan berusaha menaati kehendaknya. Poin yang keempat, menguruskan diri, berusaha meninggalkan cara hidup lama, dan terus berusaha menjadi lebih baik melalui upaya terus menerus agar semakin serupa dengannya. Poin yang kelima, memiliki Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan untuk menguatkan, menolong, dan membimbing Anda dalam menjalani kehidupan yang salah. Poin yang keenam, fokus pada tujuan ilahi. Menyadari bahwa tujuan hidup adalah untuk mengenal Tuhan dan memiliki harapan kekal, bukan hidup hanya untuk meraup urusan duniawi. Cara praktis untuk mengamalkan standar hidup Yesus. Yang pertama, lakukan apa yang Yesus ajarkan. Ikuti ajarannya dan berusaha berpikir, berkata, serta bertindak sesuai kehendaknya. Yang kedua, pelayanan kasih. Menunjukkan empati dan kasih melalui tindakannya, seperti membantu orang yang sedang kesulitan. Yang ketiga, kematian diri. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, artinya mati terhadap keinginan egois dan hak untuk menjadi bos bagi diri sendiri, menurut pandangan orang. Yang keempat, berdoa dan memohon pertolongan. Memohon ampun atas dosa dan kesalahan, serta memohon pertolongan Tuhan untuk mematikan keinginan diri sendiri dan hidup sesuai firman-Nya. Pembahasan yang kedua, Anda bisa mulai membaca Alkitab dan berdoa di pagi hari, malam hari, atau kapanpun Anda punya waktu luang. Tentukan waktu yang pasti, seperti sebelum memulai aktivitas di pagi hari, saat istirahat makan siang, atau sebelum tidur. Tips untuk membaca dan berdoa setiap hari. Tetapkan waktu, alokasikan waktu khusus setiap hari, misalnya di pagi hari, saat pikiran masih tenang atau sebelum tidur. Mulai saja, jangan menunggu waktu yang tepat atau ideal. Mulailah dari manapun Anda berada, meskipun sedang menggendong anak atau lelah. Gunakan bantuan.
Aplikasi Alkitab atau buku panduan dapat membantu Anda memahami konteksnya. Cari komunitas. Bergabung dengan kelompok studi Alkitab dapat memberikan motivasi tambahan dan perspektif baru dari anggota lain. Hindari gangguan. Matikan notifikasi ponsel atau gunakan versi cetak Alkitab untuk membantu Anda tetap fokus. Berdoa sebelum membaca. Ucapkan doa singkat sebelum membaca untuk memohon bimbingan dan pemahaman dari Tuhan. Gunakan ayat sebagai panduan doa. Gunakan ayat yang Anda baca sebagai dasar untuk Anda, misalnya merenungkan satu ayat dan mendoakannya kembali. Fokus pada setiap kata. Cobalah untuk merenungkan makna setiap kata dalam ayat yang Anda baca untuk memperdalam pemahaman Anda. Pembahasan yang ketiga, terlibat dalam komunitas Kristen yang sehat sangat penting untuk pertumbuhan rohani dan menjadi lebih seperti Yesus. Proses ini bersifat disengaja dan berbasis komunitas. Dikerjakan oleh Roh Kudus dengan tujuan akhir untuk kemuliaan Allah dan pelayanan sesama. Berikut adalah cara komunitas Kristen membantu dalam proses ini. Yang pertama, teladan dan akuntabilitas. Dalam komunitas, orang-orang percaya saling memberikan teladan hidup yang mencerminkan ajaran Yesus. Anggota yang lebih dewasa secara rohani dapat membimbing yang lain. Komunitas juga berfungsi sebagai tempat akuntabilitas di mana anggota dapat saling mengingatkan dan mendukung untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Seperti yang diajarkan dalam Ibrani. Yang kedua, pertumbuhan dalam firman dan doa. Komunitas menyediakan wadah yang kuat untuk pemuridan, termasuk studi Alkitab dan doa bersama. Mempelajari Alkitab melalui PA atau pendalaman Alkitab atau konsel atau kelompok sel, anggota dapat mendalami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan cara untuk mengenal Yesus secara pribadi. Doa. Berdoa bersama dan saling mendoakan memperkuat iman dan membantu anggota menghadapi tantangan hidup. Membuka hati mereka pada karya Roh Kudus yang mentransformasi karakter. Yang ketiga, praktikasi dan pelayanan. Yesus memberikan teladan sempurna dalam mengasihi dan melayani orang lain. Terlepas dari latar belakang mereka, komunitas Kristen mendorong dan memfasilitasi tindakan kasih dan pelayanan ini. Saling mengasihi. Kasih antara jemaat menciptakan hubungan yang harmonis dan menjadi refleksi kerajaan Allah di dunia, membuktikan pertumbuhan iman yang mendalam akan Kristus. Melayani sesama. Komunitas gereja sering terlibat dalam kegiatan amal, membantu yang membutuhkan, atau seperti bank makanan atau pendeta jalanan. Memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mempraktikkan pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Yang keempat, dukungan emosional dan spiritual. Komunitas berfungsi sebagai jaringan pendukung di mana anggota dapat membuka diri, berbagi masalah pribadi, dan merasa diterima. Di saat-saat lemah, anggota yang lain dapat menguatkan, mendoakan, dan mengunjungi. Memberikan dukungan nyata yang membantu individu untuk tidak jatuh dalam dosa dan keputusannya. Secara ringkas, keterlibatan aktif dalam komunitas Kristen yang berfokus pada pemuridan akan mengubah hidup Anda dengan menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk belajar, mempraktikkan ajaran Kristus, dan menerima dukungan yang diperlukan dalam perjalanan menjadi lebih seperti Yesus. Pembahasan yang keempat, memiliki mentor yang berstandar hidup Yesus dapat berarti
mencari seseorang yang mencerminkan sifat-sifat dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat mencakup mencari seseorang pembimbing yang menunjukkan kasih tanpa syarat, mencintai sesama tanpa memandang latar belakang atau kesalahan mereka sebagaimana diajarkan oleh Yesus, kerendahan hati dan pelayanan, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri, dan melayani dengan sikap rendah hati, integritas dan kejujuran, menjalani kehidupan yang tulus, jujur, dan dapat dipercaya dalam segala aspek, belas kasihan dan pengampunan, menunjukkan empati terhadap penderitaan orang lain, bersedia mengampuni kesalahan mereka, meneladani belas kasihan Yesus, keberanian dan keteguhan iman, memegang teguh keyakinan dan nilai-nilai moral meskipun menghadapi tantangan atau kesulitan, mencari mentor dengan standar hidup seperti Yesus adalah perjalanan pribadi. Orang mungkin menemukan kualitas-kualitas ini dalam tokoh agama atau pemimpin spiritual, pendeta, imam, ustadz, atau pembimbing spiritual yang menunjukkan sifat-sifat ini. Anggota keluarga atau teman, individu dalam lingkaran terdekat yang menunjukkan karakter yang kuat dan kehidupan yang berfokus pada pelayanan dan kasih. Mentor dapat kehidupan profesional atau pribadi. Siapapun yang memberikan teladan positif melalui tindakan dan perilaku mereka. Tujuannya adalah menemukan seseorang yang dapat menginspirasi dan membantu individu untuk tumbuh secara spiritual dan etis, dengan meniru kualitas-kualitas ideal yang diwakili oleh Yesus. Pembahasan yang kelima, pernyataan rela mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai keinginan Tuhan adalah sebuah ungkapan yang sangat mendalam, seringkali berakar pada keyakinan spiritual atau religius, yang menggambarkan tindakan disiplin diri yang kuat dan penyerahan diri secara total kepada kehendak ilahi. Berikut adalah beberapa interpretasi dan aspek penting dari pernyataan tersebut. Yang pertama, disiplin diri dan pengorbanan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan hawa nafsu, godaan, atau ambisi pribadi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan ajaran agama. Tindakan mematikan menyiratkan tindakan aktif menolak keinginan-keinginan tersebut, bukan sekedar pasif menghindari. Yang kedua, penyerahan diri atau pasrah. Pada intinya, pernyataan ini mencerminkan sikap pasrah atau penyerahan diri sepenuhnya kepada kekuatan yang lebih tinggi atau Tuhan. Ini adalah pengakuan bahwa kehendak ilahi lebih bijak dan lebih utama daripada keinginan pribadi seseorang. Yang ketiga, fokus pada kehidupan spiritual. Orang yang menganut pandangan ini cenderung memprioritaskan pertumbuhan spiritual, hubungan mereka dengan Tuhan di atas kepuasan duniawi. Mereka melibatkan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan sebagai jalan menuju kedamaian batin, pencerahan, dan keselamatan. Yang keempat, transformasi pribadi. Proses ini seringkali mengarah pada transformasi pribadi yang signifikan. Dengan melepaskan keinginan negatif atau egois, seseorang berharap menjadi individu yang lebih baik, lebih welas asih, dan lebih selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Yang kelima, konteks keagamaan. Frasa ini umum ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan. Dalam kekristenan, konsep ini sering dikaitkan dengan pikul salib, menyangkal diri sendiri, pertobatan, atau hidup oleh Roh Kudus, di mana keinginan daging atau hawa nafsu harus ditundukkan.
Dalam tradisi spiritual lainnya, banyak jalur spiritual menekankan penaklukan ego dan keinginan duniawi untuk mencapai pembebasan dan pencerahan. Secara singkat, pernyataan tersebut menggambarkan sebuah komitmen serius untuk hidup sesuai dengan berstandar moral atau spiritual yang lebih tinggi, yang membutuhkan pengorbanan keinginan pribadi demi tujuan yang dianggap lebih mulia atau suci. Mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi adalah perintah utama dalam ajaran Yesus, yang berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam segala aspek kehidupan dan mewujudkan kasih itu dengan tindakan nyata kepada sesama. Perintah ini mengarahkan seluruh keberadaan kita, perasaan, emosi, daya, dan pikiran untuk mengarahkan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Hati mengutamakan Tuhan di atas segalanya dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jiwa melibatkan seluruh perasaan dan emosi dalam hubungan dengan Tuhan serta kepada kehendaknya. Kekuatan mengerahkan seluruh daya yang dimiliki, baik fisik maupun emosional, untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Akal budi mengarahkan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik dan benar, termasuk mempelajari kitab suci dan tidak terpengaruhi oleh hal-hal negatif yang merusak pikiran. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, perintah kedua ini memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan yang pertama dan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada Tuhan. Mengasihi sesama berarti memiliki kasih dan kepedulian yang sama seperti kasih kepada diri sendiri, tanpa memandang status, golongan, dan perbedaan lainnya. Ini terwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan atau perasaan. Seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan dapat membenci sesamanya, karena kasih kepada Tuhan menggerakkan seseorang untuk mengasihi sesama. Mengampuni memang hanya mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Mungkin mudah buat kita mengampuni seseorang yang hanya melakukan kesalahan kecil, tapi gimana kalau orang lain melakukan sesuatu yang sangat buruk dan bahkan merusak masa depan kita, seperti dilecehkan, ditolak sejak kecil, dan sebagainya. Kekudusan dan kesucian hidup. 1. Pikiran. Kekudusan dalam pikiran berarti memusatkan pikiran pada hal-hal benar, mulia, adil, suci, manis, dan terpuji, serta menolak pikiran negatif atau jahat. 2. Perasaan. Hidup suci dalam perasaan berarti mengelola emosi agar tidak dikuasai oleh kemarahan, kebencian, kecemburuan, dan ketakutan yang tidak sehat. 3. Perkataan. Kekudusan dalam perkataan tercermin dalam ucapan yang membangun, memberikan semangat, benar, dan tidak bercela. 4. Gairah dan keinginan. Ini melibatkan penguasaan diri terhadap dorongan yang hasrat alami manusia, baik jasmani maupun emosional. 5. Rencana. Kekudusan dalam rencana berarti menyelaraskan tujuan dan ambisi pribadi dengan rencana dan tujuan Allah. 6. Respon. Hidup suci dalam merespon situasi berarti menunjukkan sikap yang tenang, sabar, dan penuh kasih bahkan di tengah tantangan. Secara keseluruhan, kekudusan dan kesucian hidup adalah suatu proses atau penyucian yang berkelanjutan, bukan status statis yang dicapai sekali jadi.
Ini adalah panggilan untuk hidup yang utuh dan sempurna dalam kasih kepada Allah dan sesama, yang dimungkinkan melalui bimbingan Roh Kudus. Pernyataan kekudusan dan kesucian hidup suci dimulai dengan kesucian indera mendengar, melakukan kebiasaan, merupakan sebuah pandangan atau prinsip spiritual yang sering ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan atau filosofis, meskipun tidak dapat diatribusikan pada sumber tunggal yang universal. Poin-poin utama dari pandangan ini adalah kesucian indera pendengar. Ini menyiratkan pentingnya memilih secara bijak apa yang kita dengarkan. Hal ini mencangkup menghindari gosip, kata-kata kotor, ucapan yang merendahkan, atau konten negatif lainnya. Dan sebaliknya, mendengarkan hal-hal yang membangkitkan semangat, inspiratif, mendidik, dan menenangkan, misalnya musik yang baik, ajaran spiritual, nasihat yang bijak. Apa yang masuk melalui telinga dapat memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan seseorang. Melakukan kebiasaan atau tindakan. Kesucian tidak hanya bersifat pasif atau menjaga pendengaran, tetapi juga aktif. Ini berarti menyerahkan apa yang telah didengar atau dipelajari ke dalam tindakan sehari-hari. Kebiasaan baik dan disiplin dalam perilaku seperti kejujuran, kasih sayang, kesabaran, kerja keras, dan lain-lain adalah manifestasi nyata dari kehidupan suci atau kudus. Singkatnya, prinsip ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kehidupan yang suci atau kudus, seseorang perlu menjaga kemurnian input, apa yang didengar, dan output, apa yang dilakukan atau dibiasakan. Pernyataan bahwa orang yang rela melepaskan haknya dan mengosongkan dirinya akan mampu bersikap rendah hati dan tunduk kepada Allah mencerminkan prinsip-prinsip spiritual yang mendalam, terutama dalam konteks agama Kristen, meskipun resonansi bersifat universal. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep tersebut. 1. Rela melepaskan hak. Konsep ini sering dikaitkan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya mendahulukan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi, mengutamakan Tuhan dengan melepaskan hak pribadi, atau seperti hak untuk marah, membalas dendam, atau mementingkan diri sendiri. Seseorang membuka ruang untuk nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti pengampunan, kasih, dan pelayanan, menghilangkan ego. Tindakan ini membantu meredam ego atau kesombongan yang seringkali menjadi penghalangan untuk dalam hubungan vertikal dengan Tuhan maupun horizontal dengan sesamanya manusia. Yang kedua, mengosongkan diri. Istilah mengosongkan diri secara spesifik sering digunakan dalam teologi Kristen untuk merujuk pada tindakan Yesus Kristus yang melepaskan kemuliaan ilahinya untuk menjadi manusia dan menderita bagi keselamatan manusia. Kerendahan hati radikal. Bagi pengikut ini berarti meneladani kerendahan hati tersebut, mengosongkan diri dari kebanggaan, status sosial, atau anggapan superioritas diri demi melayani orang lain dan mengasihi tanpa syarat. Ketergantungan total. Mengosongkan diri dari kekuatan atau kemampuan pribadi akan mengarah pada ketergantungan total kepada kekuatan dan anugerah Tuhan. Hasil, rendah hati dan tunduk kepada Allah. Ketika seseorang berhasil menerapkan kedua prinsip di atas, sikap rendah hati dan ketundukan akan muncul secara alami. Rendah hati bukan lagi tentang aku, tetapi tentang kasih dan Tuhan. Ini bermanifestasi dalam sikap melayani, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Tunduk kepada Allah. Keinginan pribadi tidak lagi menjadi prioritas utama. Orang tersebut hidup dalam ketaatan, menerima setiap ketetapan
dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak atau perintah agama yang diyakininya. Singkatnya, pernyataan tersebut menekankan bahwa pelepasan ego dan penyerahan diri secara total merupakan jalan menuju kehidupan spiritual yang lebih mendalam, ditandai dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Pernyataan bahwa tunduk kepada Allah dan rendah hati kunci untuk melakukan dan menyelesaikan tugas dari Tuhan adalah inti dari banyak ajaran agama, terutama dalam konteks Islam. Berikut adalah uraian mengenai mengapa sikap tersebut dianggap penting. Tunduk kepada Allah atau ketundukan atau kepatuhan. Ini berarti mengakui otoritas dan kehendaknya sebagai yang tertinggi dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, baik itu ibadah, tugas kemanusiaan, atau tanggung jawab pribadi. Kepatuhan ini memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan petunjuknya, bukan didasari oleh keinginan pribadi yang mungkin keliru atau sesat. Kepatuhan ini juga menumbuhkan rasa disiplin dan dedikasi dalam menyelesaikan amanah, rendah hati. Sikap ini diperlukan untuk menghindari keangkuhan atau kesombongan yang dapat menghalangi penerimaan petunjuk dan bantuan ilahi. Kerendahan hati ini kemungkinan seseorang untuk mengakui keterbatasan diri dan mengakui bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas bukan semata-mata karena kemampuan pribadi, melainkan karena rahmat dan pertolongan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, seseorang mungkin tergoda untuk mengambil pujian atas hasil kerja dan melupakan sumber kekuatan yang sebenarnya. Secara ringkas, kedua sikap ini saling melengkapi. Ketundukan mengarahkan tujuan dan metode pelaksanaan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerendahan hati memastikan sikap mental yang benar dalam proses pelaksanaannya, mencegah kesombongan dan membuka diri terhadap bantuan ilahi. Dengan menggabungkan kedua sikap ini, seseorang diharapkan dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tulus, efektif, dan mendapatkan berkah serta ridha dalam Tuhan. Berdoa dan menyembah Allah adalah kebiasaan yang sangat baik dan merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual dalam Islam. Berikut adalah beberapa aspek dan bermanfaat dari kebiasaan tersebut. Ketentraman hati dan jiwa. Ibadah secara rutin memberikan rasa damai, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Membentuk karakter positif. Ibadah mengajarkan disiplin, kesabaran, rasa syukur, dan empati yang membentuk karakter yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat tujuan hidup. Kebiasaan ini membantu seseorang untuk selalu ingat akan tujuan utama penciptaan dan menjaga perspektif hidup yang benar. Menjaga kebiasaan ini secara konsisten bahwa di tengah kesibukan adalah cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan hidup antara urusan duniawi dan akhirat. Manfaat materi ini adalah kebiasaan refleksi cepat mengubah setiap kesalahan menjadi pelajaran, sehingga kemampuan mengidentifikasi suatu masalah terus meningkat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Saatnya sudah acuhkan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.